begitu besar, menyenangkan, dan unik, dengan dua tema warna yang benar-benar berbeda. Meskipun mereka berbagi satu rumah, kedua gadis itu memiliki selera dan kepribadian yang berbeda. Tapi saat ini, keduanya sedang tidur nyenyak di tempat tidur mereka yang lembut. Alarm berbunyi memulai hari baru yang hidup dan Hana cepat bangun untuk menikmati pagi. Tapi gadis lain hanya ingin tetap di tempat tidur sedikit lebih lama. Hei, aku lagi tidur. Kamu tahu. Gadis perak. Gadis emas. Melihat adiknya masih belum bangun, Hana tiba-tiba mendapat ide. Hei, aku bilang aku sedang tidur. Mia tidak tahan dengan lelucon saudara perempuannya dan melemparkan boneka beruang ke Hana. Kenapa kamu lempar boneka beruang ke arahku? Lihat ini. Kenapa kamu bersikap seperti itu? Aku baru saja membuka tirai. Saya sudah bilang, saya mau tidur sedikit lagi. Sudah cukup. Kenapa kamu bereaksi berlebihan? Kalian berdua, berhenti bertengkar dan bersihkan kamar kalian sekarang juga. Iya, Bu. Bersihkan kamarmu sekarang juga, oke? Iya. Secepat. Iya. Meskipun mereka berbeda seperti kucing dan anjing, kedua gadis itu memiliki satu kesamaan. Mereka mendengarkan ibu mereka. Begitu dia berbicara, mereka langsung beres-beres. Dan hari ini juga kebetulan adalah ulang tahunnya. Apakah hari ini benar-benar ulang tahun, Ibu? Hari ini benar-benar ulang tahun ibu kita. Hei, bagaimana kalau kita membuat kue ulang tahun perak untuknya? Tentu saja, tidak mungkin. Harusnya kue ulang tahun emas. Kue perak lebih cantik. Sedikit adalah yang terbaik. Kue perak. Baiklah, mari masing-masing membuat kue dengan cara kita sendiri. Oke. Setiap gadis berpikir warna favoritnya adalah yang terbaik. Jadi mereka memutuskan untuk membuat kue untuk ibu mereka. Mari kita lihat bagaimana mereka menunjukkan keterampilan mereka. Pertama, kedua orang tersebut mengenakan celemek dan bersiap untuk mulai memasak. Ayo mulai. Hana berharap untuk kue tinggi berlapis-lapis, megah seperti menara permen berwarna-warni.
emas mendapatkan ide, mengambil keju dan parutan, lalu memarutnya menjadi potongan kecil yang lucu. Jangan lupa tambahkan bubuk glitter emas. Dia mencampurnya dengan semangat dan menunggu hasilnya dengan penuh harapan. Dia menggunakan keju dan bubuk glitter emas untuk menghias gaun boneka itu, membuatnya lebih cantik dan elegan. Melihat wajahnya yang bahagia, dia telah menaruh seluruh hatinya ke dalamnya. Ketika selesai dan boneka diletakkan di atas, itu terlihat seperti putri emas dari dongeng. Di sisi lain, Mia telah selesai membentuk gaun tersebut, tetapi dia masih merasa ada yang kurang. Dia dengan cepat mengeluarkan beberapa aluminium foil dan memasukkannya ke dalam blender. Glitter perak sudah siap. Mia dengan cepat menambahkannya ke dalam krim di bawah ini, mencampurnya dengan baik, dan mengaduknya dengan hati-hati dengan penuh semangat. Mia dengan lembut mengoleskan krim di atas gaun, dan gaun perak berkilauan perlahan muncul. Ketika dia menempatkan boneka di atasnya, itu terlihat seperti seorang gadis muda yang anggun. Tentu saja, Hana tidak bisa melewatkan menghias dan menambahkan detail pada gaun tersebut dengan hati-hati dan teliti memperhatikan setiap bagian. Sangat puas dengan kue yang dia siapkan dengan hati-hati. Mia melihat semuanya tetapi menolak untuk kalah, bertekad untuk membuat kue yang lebih indah. Keren banget. Kue saya yang terbaik. Ibu akan paling menyukainya. Apa? Hei, berhenti melamun. Ibu pasti paling suka kueku. Hah? Sekali lagi, kedua saudara perempuan itu tidak mundur. Hana memulai dengan menaburkan lapisan glitter emas yang secara tidak sengaja jatuh ke kue Mia. Kue ulang tahunku. Hei, kenapa kamu melakukan itu? Jadi kenapa? Lihat ini. Hei, tunggu. Mia menaburkan glitter perak seperti bintang ke kue adiknya. Aduh, kue saya. Hei, kamu cari masalah ya? Sekali lagi, mereka menemukan diri mereka dalam situasi yang sama seperti sebelumnya, membuat segalanya kacau, tidak menyadari bahwa tindakan mereka akan segera membuat mereka menyesalinya.
Aduh, kue ulang tahunku. Hancur semua. Aduh, bagaimana aku bisa memberikan ibu kue ini? Maaf, benar-benar maaf. Sekarang semua kue kami benar-benar rusak. Bagaimana kalau kita membuat yang baru dan memberikannya kepada ibu? Aku juga mau minta maaf. Aku juga merusak kuemu. Saya pikir kita harus membuat yang baru bersama-sama. Kedua saudari itu menyadari bahwa persatuan adalah kekuatan dan mereka memiliki tujuan yang sama untuk membuat ibu mereka bahagia di hari ulang tahunnya. Jadi, Mia dan Hana bergandengan tangan untuk membuat kue yang luar biasa untuk ibu mereka. Kelihatannya sangat bagus. Ibu pasti akan menyukainya. Sekarang ayo kita adakan pesta kecil untuk ibu. Hannah, Mia, Di mana kamu? Kenapa rumahnya gelap sekali? Hannah, Mia. Hai, Bu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Mom. Selamat ulang tahun untuk ibu. Ini adalah kue ulang tahun spesial yang kami buat sendiri untukmu. Wow. Itu terlihat menakjubkan. Terima kasih anak-anak perempuanku yang manis. Iya. Sekarang ayo berpesta. Cheers! Memang ini adalah pesta ulang tahun yang hangat. Di gunung berapi yang menyala, panasnya sangat tinggi dan cahayanya bersinar terang. Pinky dengan lembut muncul dan seluruh tubuhnya memancarkan panas yang kuat. Namun, dia masih merasa ada yang kurang. Matanya tiba-tiba berbinar dan dia melihat ke arah lava yang mengalir dengan cepat menyerap energinya. Itu dia, barang yang dia butuhkan sekarang ada di tangannya. Gadis cantik. Waktunya pergi ke sekolah. Dengan hanya menjentikan jarinya, sebuah ransel muncul. Sekarang dia hanya perlu memanggil tumpangannya dan dia siap pergi ke sekolah. Hanya dengan menjentikan jarinya, sebuah ransel muncul. Sekarang dia hanya perlu memanggil tumpangannya dan dia siap untuk pergi ke sekolah. Sekarang dia dapat menggunakannya dengan tenang untuk membuat kulitnya terlihat lebih cerah dan cantik. Gadis kedinginan. Sudah waktunya pergi ke sekolah.
Selamat tinggal. Pinky muncul di lorong sekolah dengan suasana hati yang senang. Tapi dia tidak tahu bahwa hanya beberapa menit kemudian, dia akan menghadapi masalah. Hei, minggir. Tolong beri jalan. Lewat. Hei, hati-hati saat terbang. Kamu hampir menabrak saya. Ya, kamu menghalangi jalan. Waduh, itu bukan cara yang baik untuk berbicara padaku. Keduanya tidak mau menyerah, dan suasana perlahan menjadi tegang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hei, ada apa di sini? Melihat ini, guru merasa kesal, dan dua gadis itu cepat menjadi khawatir dan takut. Kenapa kalian berdua tidak akur? Maaf, Nona. Saya punya pengumuman yang menarik. Malam ini sekolah kita menyelenggarakan pesta prom yang ajaib. Pemenangnya akan dinobatkan sebagai ratu sekolah kami. Jika Anda ingin mendaftar, silakan ikuti saya ke ruang tunggu. Iya, Nona. Satu untukmu. Terima kasih, Miss. Aku suka sekali. Ini dia. Terima kasih, Nona. Sampai jumpa malam ini di pesta dansa. Selamat tinggal. Iya, selamat Dan tinggal, ingat, Nona. Tidak ada pertengkaran ya. Ya. Memegang kertas di tangan mereka, kedua gadis itu dengan cepat membayangkan memenangkan kontes, dan semuanya terasa begitu indah. Aku akan ikut serta dan menjadi ratu sekolah. Apa? Teruslah bermimpi. Gelar ratu sekolah akan jadi milikku. Gadis panas versus gadis dingin. Ruang untuk kontes itu luas dan terang, membuat kedua gadis merasa kagum. Segala sesuatu berkilau dan disiapkan dengan hati-hati dengan dekorasi yang detail. Ini adalah tempat di mana mereka dapat bebas berkreasi dan bersinar. Pinky dengan senang hati pergi ke meja riasnya, lalu mulai mencari sesuatu di dalam ranselnya. Ternyata dia mengeluarkan mini gunung berapi, tapi sulit untuk menebak apa gunanya. Pinky terus mengambil batu-batu mengkilap dari ranselnya, lalu dengan lembut meletakkannya ke dalam gunung berapi. Dari situ, serbuk berkilauan lembut naik seperti terbuat dari berlian. Siap untuk dia gunakan untuk make up. Pinky merasa senang dengan penampilannya yang cerah dan percaya bahwa dia akan memenangkan kontes. Setelah menonton seluruh proses makeup Pinky, Hana tampaknya tidak terkesan. Dia dengan tenang mengeluarkan alatnya, sebuah kotak yang terlihat sangat dingin seperti beku, namun isinya menjanjikan kejutan. Sekarang dia terlihat seperti Ratu Es yang keluar dari dongeng. Dengan kekuatannya, Pinky dengan lembut menggambar cahaya merah di udara, dan cahaya itu mengalir turun, membungkus tubuhnya, dan berubah menjadi gaun merah terang.
Kekuatan sihir Hana sama kuatnya. Dia menjentikan jarinya dan kepingan salju jatuh dan menutupinya. Cahaya perlahan memudar, menampilkan gaun biru yang indah. Sempurna. Aku pasti akan jadi ratu sekolah. Tentu saja. Dia tidak bisa menerima membiarkan gadis lain tampak lebih cantik darinya. Jadi Pinky bertindak lebih dulu. Kali ini, bagaimana Hana akan mengatasinya? Apa yang kamu pikirkan sedang kamu lakukan? Aku hanya melakukan hal aku. Pinky dengan cepat tertutup oleh udara dingin bersalju yang bertiup ke arahnya. Melihat ini, Hana tampak sangat senang sementara Pinky terkubur di bawah lapisan salju. Ini mungkin akan menjadi sulit untukmu. Fire Phoenix, bersinarlah terang. Naga es, bangkitlah. Saatnya prom. Semua orang, silakan naik ke panggung. Ketika mereka menyadarinya, sudah agak terlambat karena sekarang keduanya tidak lagi terlihat cantik, melainkan sedikit berantakan. Aduh, bagaimana saya bisa tampil seperti ini? Saya tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Hey! Bagaimana kalau kita saling merias dan membantu memperbaiki pakaian kita? Terdengar bagus? Mari kita berdandan bersama. Dua gadis itu saling membantu memperbaiki segalanya mulai dari gaun hingga riasan mereka. Dan sekarang mereka bahkan terlihat lebih sempurna dari sebelumnya. Ayo bersinar di atas panggung. Dan tanpa ragu, kalian berdua pantas menjadi ratu sekolah kami. Saat
ini, mereka saling berpelukan dengan bahagia. Benar-benar layak menjadi pemenang yang luar biasa. Sekali lagi, selamat kepada ratu sekolah kita. Hannah, Pinky, Hannah, Pinky, Hannah, Pinky, Hannah.